Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita ini, Dunia Muslim, channel yang membahas tentang berbagai hal yang menarik seputar agama Islam. Video kali ini sahabat, kita akan memberikan informasi nih yang pas ketahui, yaitu tentang 3 cara harta biar terus banyak tapi berkah. Nah pastinya hal ini harus sahabat semua ketahui, apalagi jika sahabat saat ini tengah bekerja, berdagang, bertani, berladang, dan lain sebagainya. Dikarenakan kita harus ketahui nih sahabat, apabila harta yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana ujung-ujungnya tetap akan dipertanggungjawabkan oleh kita semua. Nah, sebelum kami membahas bagaimana tutorial atau cara menjaga harta titipan dari Allah Subhanahu wa taala supaya tetap banyak nih, akan tetapi berkah bermaslahat, maka jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada channel Dunia Muslim dengan cara like, komen, subscribe, dan juga berbagi di media sosial. Semoga saja channel kami ini bisa bermanfaat dan juga bukan hanya sekedar menjadi tontonan, akan tetapi juga menjadi tuntunan. Terima kasih, jazakallah. Harta adalah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hambanya, baik muslim ataupun non muslim sahabat. Semua rata diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Malahan orang yang tidak menyembah Allah pun diberikan harta. Sebut saja salah satunya Raja Fir'aun tempo dulu sahabat. Namun harus kalian ketahui sahabat, sebagai seorang muslim, maka kita harus selalu ingat bahwa harta merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang pastinya nih harus dikelola dengan baik, bijak, dan juga bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam salah satu ayatnya yang artinya, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang telah Dia berikan kepadamu. Nah, penggalan arti ayat di atas sahabat mengingatkan kepada kita bahwa harta bukanlah milik mutlak kita, akan tetapi amanah yang harus dipertanggungjawabkan kelak nanti di yaumul jaza. Maka oleh karena itu sahabat, berikut adalah 3 cara menjaga harta biar terus banyak tapi juga berkah yang kami rangkum dari berbagai sumber di internet versi Dunia Muslim. Yang pertama, menyadari bahwa harta adalah amanah. Nah, ini sesuatu hal yang sangat penting sahabat untuk diterapkan di dalam pikiran kita. Apabila harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita merupakan titipan dari Allah, di mana dipastikan akan ada pertanggungjawabannya kelak nanti di akhirat sahabat. Sebagai umat Islam, maka kita perlu memahami bahwa segala harta yang kita miliki merupakan amanah dari Allah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam salah satu hadisnya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, madza ilmihi wa an afnah bima umurihan arba'in an yus'ala hatal qiyamah yauma abdin qaddama tazulu la anfaqhu wa fi ma iktasabahu aina min malihi wa an bihi amila, yang artinya kedua kaki seseorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang 4 perkara, tentang umurnya, untuk apa ia habiskan, tentang ilmunya, apa yang ia amalkan, tentang hartanya, dari mana ia peroleh dan kemana ia belanjakan. Nah, ini merupakan salah satu hadis yang memperlihatkan bahwa harta yang kita miliki harus diperoleh dengan cara yang halal dan juga thayyib. Dan juga hadis di atas sangat-sangat memberikan penjelasan kepada kita sahabat, harta yang kita miliki dapatkan ini digunakan untuk tujuan apa, apakah diridhoi oleh Allah ataukah tidak. Nah, kita misalkan saja nih, harta yang diperoleh dari hasil kerja keras lalu digunakan untuk kebaikan, maka dipastikan akan mendatangkan keberkahan seperti kerja kita untuk keluarga, untuk anak istri, untuk orang tua, dan lain sebagainya. Nah, sementara harta yang diperoleh dengan cara haram akan membawa bencana baik di dunia dan juga di akhirat. Maka jauhilah pekerjaan yang memang tidak halal sahabat, dikarenakan tidak akan berkah, pasti itu. Selanjutnya nomor 2, menggunakan harta untuk kepentingan yang bermanfaat. Nah, nomor 2 ini sangatlah harus kita ketahui sahabat. Harta yang Allah titipkan sebaiknya digunakan untuk kepentingan yang bermanfaat, baik untuk diri sendiri
sendiri maupun untuk orang lain, di mana Allah berfirman yang artinya, dan nafkahkanlah sebagian harta-hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Ayat tersebut mengajarkan kepada kita nih untuk tidak hanya memanfaatkan harta untuk kebutuhan pribadi atau kepentingan pribadi, akan tetapi juga berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Misalnya saja seseorang yang rutin bersedekah, dari hartanya tidak hanya membantu meringankan beban orang lain, akan tetapi juga membersihkan hartanya dari sifat kikir. Makanya sahabat, apabila kita lillahi ta'ala nih memberikan rizki kita yang ada lebihnya kepada fakir miskin, mu'alaf, mereka yang membutuhkan, ketika kalian ketemu di jalan, kalian sedekah, maka harta kita itu tidak berkurang sahabat. Yang pertama, kalian mendapatkan ganjaran. Yang kedua, dipastikan ditambahkan oleh Allah. Sehingga tidak salah, bukan hanya bersyukur saja, orang yang langsung beramal saja akan ditambahkan sahabat. Maka jangan sampai takut, sedekah tidak ada untuk miskin. Tidak ada orang yang bersedekah miskin, tidak ada sahabat. Malah orang yang bersedekah akan semakin bertambah hartanya. Apalagi sedekah itu bisa membangun keberkahan dalam hidup sahabat. Dan ayat di atas pun, yaitu ayat tentang harta milik Allah ini menjadikan pengingat nih, bahwa segala kepemilikan kita pada hakikatnya akan kembali kepadanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, selanjutnya yang terakhir sahabat, di urutan nomor 3, mengingat bahwa harta akan dipertanggungjawabkan. Harta yang kita miliki akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hari kiamat. Rasulullah bersabda di dalam salah satu hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim, ta'maluna kaifa fayamduru fiha mustakhlifkumullah wa inna khadirah khulwatu dunia ini, yang artinya sungguh dunia itu manis dan hijau. Allah menjadikan kalian sebagai khalifah di atasnya untuk melihat bagaimana kalian berbuat. Nah, salah satu keterangan di atas sahabat, yaitu hadis Rasulullah SAW, menunjukkan bahwa kita harus berhati-hati dalam mengelola harta agar tidak menyimpang dari jalan yang telah ditetapkan oleh Allah. Sebagai contoh, harta yang digunakan untuk tujuan maksiat seperti perjudian atau riba akan membawa dosa besar. Nah, sebaliknya, harta yang digunakan untuk membangun masjid, membantu pendidikan, atau menolong fakir miskin, mereka yang memang membutuhkan, akan menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Dengan menyadari bahwa harta adalah amanah titipan dari Allah sahabat, maka memanfaatkan harta untuk kebaikan serta mengingat tanggung jawab di akhirat, maka kita dapat menjaga diri dari kesalahan dalam mengelola harta. Semoga kita diberikan harta yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi untuk beribadah, membantu sesama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.